Assalamualaikum, hai hai hai. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Bagi teman-teman yang sedang memulai usaha sembako, semoga usaha sembakonya makin lancar. Dan bagi teman-teman yang baru berencana ingin memulai usaha, semoga apa yang kalian harapkan segera tercapai ya teman-teman. Seperti biasa teman-teman, kegiatan hari ini masih di warung sembako. Ini masih terusan video yang kemarin, karena ini masih video di hari yang sama. Hanya saya ambil sebagian aja videonya, lumayan ya teman-teman. Untuk video kali ini saya akan membahas kembali mengenai beberapa penyebab yang membuat usaha kalian, baik itu sembako ataupun usaha yang lainnya, menjadi bangkrut ya. Jadi waspada ya teman-teman, tidak sembarangan kalian membuka usaha. Kalian harus tahu masalah-masalah yang bisa memicu usaha kalian gulung tikar atau bangkrut. Oke, untuk permasalahan bangkrut itu menjadi momok mengerikan bagi semua pengusaha ya. Jadi harap hati-hati, harap kalian perhatikan ya. Usaha sembako ataupun usaha yang lainnya itu mempunyai beberapa masalah yang memang wajib kalian hindari dan wajib kalian perhatikan baik-baik ya. Jadi bagi teman-teman yang memang mempunyai keinginan membuka usaha, kalian harus tahu ya masalah apa aja yang akan timbul di tempat usaha kalian dan cara mengatasinya juga bagaimana. Jadi sebelum kalian membuka usaha, kalian harus cari tahu terlebih dahulu ya, agar kalian nanti saat kalian sudah menjalankan usaha tersebut tidak kaget, tinggal kalian memikirkan jalan terbaik untuk menyelesaikan yang masalah kemungkinan yang akan timbul di usaha kalian. Siapa nih di sini teman-teman yang mempunyai usaha sudah sampai gulung tikar? Bisa ya komen-komen di bawah, dan masalahnya apa sih yang membuat usaha kalian itu sampai gulung tikar? Kita bisa berbagi informasi dan juga bisa mencari solusi yang tepat untuk kedepannya ya. Jadi untuk teman-teman yang lain bisa belajar juga ya dari masalah-masalah yang mungkin akan timbul di usaha teman-teman kita lainnya. Oke ya, sekarang yang saya akan bahas itu masalah dasar ya, yang biasanya sering banget yang membuat usaha kalian itu cepat gulung tikar. Yang paling mencolok ya, yang paling mencolok di sini masalah yang akan timbul itu yaitu kalian itu menggunakan uang pendapatan dari usaha kalian untuk kebutuhan pribadi kalian. Contohnya digunakan untuk apa? Yaitu untuk foya-foya. Contohnya satu, kita ingin belanja online, nanti pembelanjaannya atau pembayarannya menggunakan barang dagangan, atau kita melihat tetangga nih beli motor baru atau beli emas baru atau sebagainya, kita ikut-ikutan karena kita tidak mau kalah saing. Itu juga bisa membuat usaha kalian itu cepat gulung tikar. Apalagi nih masalah yang akan timbul lagi dari kita menggunakan eh, uang dari penghasilan warung sembako. Masalah yang akan timbul yaitu barang-barang kita itu cepat habis teman-teman. Barang kita habis tapi uang tidak ada. Karena kemana uangnya tidak ada? Ya karena kita gunakan uang tersebut untuk foya-foya, untuk hal-hal yang memang sebenarnya itu tidak perlu. Kalian tuh hanya bisa
menggunakan uang tersebut itu untuk, menambah produk-produk kalian ya. Kalau untuk kebutuhan pribadi bisa saja, tapi kalian gunakan secukupnya. Kalau memang kalian hanya mengandalkan usaha sembako, uang yang kalian gunakan bisa kalian catat dan kalian nanti bisa lihat per bulannya pendapatan kalian berapa, pengeluaran kalian berapa, keuntungan kalian berapa, dan dari situ kalian bisa mengambil, istilahnya ongkos ya, bukan ongkos, apa ya, gaji kalian ya. Kita memang ini usaha kita, tapi paling enggak kita juga harus mendapatkan gaji tiap bulannya, teman-teman. Jadi dari situ kalian bisa lihat seberapa keuntungannya dan kamu ingin digaji berapa, bisa ambil dari situ. Jadi kita itu tidak perlu menggunakan uang dari pengeluaran ataupun penghasilan usaha kalian. Dan apalagi nih yang bisa membuat usaha kalian gulung tikar? Nah, ini masalahnya penting juga ya. Ini juga bisa membuat perang dunia ke-10, yaitu hutang piutang. Hindari yang namanya hutang piutang ya teman-teman, baik itu ke saudara, ke orang tua, ke tetangga, ke teman, ataupun ke warga sekitar, ataupun ke siapa aja lah ya, yang penting ya. Hutang piutang boleh sebenarnya asalkan kalian bisa membatasi dan memberi waktu berapa hari, hutang tersebut harus dibayar. Dan ingat teman-teman, kalau hutang tersebut belum dibayar, jangan memberikan lagi hutang ke orang tersebut. Jadi kalau orang tersebut mau, kasbon lagi atau hutang kembali, hutang yang pertama wajib banget dibayar terlebih dahulu ya teman-teman, karena kita juga membutuhkan modal untuk memutarkan produk-produk yang kita jual. Kalau modal tersebut habis, atau barang-barang dagangan kita habis dan hutang yang mereka ambil belum dibayar, otomatis kita bingung dong mau belanja lagi uang dari mana. Ya kalau kita mempunyai grosiran langganan bisa untuk kita bon masih enak. Kalau tidak punya, otomatis kita jadinya gulung tikar dong. Jadi hati-hati ya teman-teman. Dari hutang piutang ini yang tadinya kita tetanggaan dengan baik, kita dengan saudara kita ramah, akur, dan dengan orang tua juga akur, bisa membuat kita jadi eh, berantem ya teman-teman, justru jadi musuh. Jadi hati-hati ya teman-teman dalam menanggapi mengatasi yang namanya hutang piutang. Dan yang selanjutnya yaitu apa yang menyebabkan warung ataupun usaha kalian juga cepat bangkrut, yaitu cara mengelola keuangan kalian. Nah, ini juga tidak kalah penting ya teman-teman. Mengelola keuangan ini memang perlu keterampilan dan kecerdasan kita juga. Kenapa butuh kecerdasan kita? Karena yang namanya keuangan itu kan butuh yang namanya perhitungan. Jadi kita harus tahu, waktunya kita order barang banyak, waktunya kita untuk mengirit dan sebagainya ya. Kita harus bisa ya mengelola keuangan itu, jangan sampai kita itu sampai yang kata orang sekarang bilang itu, apa ya namanya, eee, apa yang kita inginkan tuh dibeli semua, apa sih bahasanya, teman-teman? Lupa saya. Pokoknya jangan sampai kita membeli produk-produk yang memang tidak kita perlukan, ataupun produk-produk yang belum tentu laris ya di tempat usaha kita. Jadi kita sebagai pengusaha sembako, kita wajib dan harus tahu produk apa aja yang laris, yang perlu kita stok banyak, yang hanya perlu kita stok sedikit. Kita juga wajib banget tahu ya teman-teman. Jangan mengandalkan kalau ada orang bilang, "Oh, produk ini lagi promo nih. Beli ini gratis ini, beli ini gratis ini." Ternyata kita coba beli banyak, barang tersebut tidak laku. Nah, di sini juga harus perhatikan ya teman-teman. Setiap kalian belanja, kalian harus tahu produk itu laku tidak di tempat kalian. Jangan sampai produk itu hanya sebagai pajangan tapi tidak dibeli orang. Itu membuat modal kalian berhenti di situ dan tidak berkembang. Itu juga bisa membuat usaha kalian juga gulung tikar ya teman-teman.
Kemungkinan untuk teman-teman yang sudah lama berkecimpung di usaha sembako pasti tahu ya, apa aja, masalah-masalah yang bisa membuat usaha kita itu tidak berkembang, bahkan bisa bangkrut. Untuk saya secara pribadi, alhamdulillah ya, se selama 1 tahun ini masih bisa mengatasi masalah-masalah yang timbul di tempat usaha saya. Ya mudah-mudahan ke depannya tidak akan muncul masalah yang lebih besar dan mudah-mudahan juga usaha saya juga makin berkembang ya. Begitu juga usaha kalian semuanya, saya doakan makin laris manis, makin berkembang dan apa yang kalian dapatkan bisa menjadi rezeki yang barokah. Dan poin selanjutnya ya, sebenarnya kalau membahas mengenai gulung tikar usaha itu, poinnya itu banyak banget ya teman-teman, cuma saya akan menyebutkan beberapa aja dan ini yang terakhir ya, ini yang paling hanya 4 lah yang paling penting menurut saya teman-teman, yaitu yang terakhir menurut saya adalah, mengenai produk-produk yang, dekat masa expirednya ya. Yang saya maksudkan di sini yaitu kalau kita belanja produk, barang yang akan kita jual, wajib banget kita cek ya masa expirednya, kualitas barangnya, apakah produk tersebut masih bagus, apakah kemasannya masih bagus, apakah masih layak jual. Kita wajib perhatikan ya teman-teman. Jangan sampai produk yang kita beli ini justru sudah dekat dengan masa expired karena belum tentu ya produk yang kita beli itu langsung terjual habis. Jadi otomatis kita wajib banget cek. Carilah barang yang masa expirednya masih jauh ya teman-teman. Untuk jaga-jaga aja. Jangan sampai kita baru simpan, baru pajang produk itu 1 minggu. Nyatanya barang tersebut sudah expired. Ya masih untung kalau barang tersebut bisa ditukar kembali. Kalau sempat tidak, otomatis modal kita terbuang percuma. Jadi, kalian harus perhatikan barang-barang yang kalian beli, kalian cek juga kemasannya, jangan sampai kemasan yang ada di barang yang kalian beli itu sudah rusak ya. Karena kebanyakan pembeli itu selalu mengecek kemasan ya. Kalau kemasannya sudah tidak layak pakai, sudah buluk, sudah jelek, sudah penyok, otomatis mereka tidak akan mau membeli produk tersebut lagi. Mereka lebih memilih produk lain yang kemasannya masih bagus dan masa expirednya juga masih lama. Sekian dulu ya teman-teman video hari ini. Semoga apa yang saya share tadi sedikit bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Berhitung dulu dong. Sudah? Eh, 8, 12,5. 12,5 sekarang 3.000, 15,5. Sabun. Strawberry. Strawberry. Displaynya naon? Sabun. Ayo cek.